Alhamdulillah pada kelompok 1 ini dalam tugas LMS akan merencanakan mengenai coach pada kasus 1, 2, dan 3. Pada kesempatan ini yang berperan sebagai coach dan coachee, kemudian pengamat pada kasus 1, yang menjadi coach itu Bu Leni, yang menjadi coachee Pak Amin, kemudian pengamat oleh Bapak Ujang. Untuk waktu kami persilakan untuk kasus ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Amin. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana Ibu juga baik ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ibu memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan. Kamu tidak sedang memiliki kegiatan yang lain? Ibu, makasih Bu ya atas kesempatannya untuk bertemu dan komunikasi dengan Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan duduk di sini dekat Ibu ya, sebentar. Baik Bu, makasih. Iya, oh ya Pak, pada kali ini kita akan berbincang, mengobrol agak panjang. Tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu, makasih Bu ya. Iya, begini, kalau Ibu perhatikan, kamu dalam setiap tugas kelompok, kamu selalu mengerjakannya sendiri. Kamu tidak bekerja sama secara kelompok. Kenapa ya? Iya, ini Bu, gimana ya, saya dengan teman-teman sepertinya jauh Bu. Terus agak susah juga berkomunikasi Bu. Oh gitu ya. Baiklah, jadi apa yang bisa dibantu dan apa yang ingin diharapkan pada kasus kali ini? Iya, saya dengan teman-teman sangat jauh sekali. Pada saat kerja kelompok juga saya belum bisa bekerja sama, Bu. Coba kamu ceritakan ke Ibu apa yang kamu rasakan. Yang saya rasakan, saya sendiri agak jauh, jarang komunikasi dengan teman-teman. Tapi teman-teman baik sekali kepada saya, Bu. Kenapa gitu, Bu? Coba jelaskan pada Ibu mengapa kamu tidak mau melaksanakan kerja kelompok. Gimana ya, sepertinya dalam diriku kurang percaya diri, Bu. Lantas kalau teman-teman ya gimana gitu, jadi saya mengerjakan kelompoknya sendiri. Teman-teman juga mengajak, gimana sayanya Bu ya? Lalu bagaimana ketika kamu bergabung dengan teman-teman? Apakah mereka mau menerima kamu? Teman-teman baik Bu, tapi gimana ya, saya sendiri kurang berkenan dengan temanku Bu. Sepertinya dalam kelompok aku gimana, tapi teman-teman juga baik sekali Bu. Nah, kalau begitu bisa Ibu simpulkan bahwa kamu orangnya kurang nyaman dan tertutup dalam melaksanakan tugas kelompok di kelas, sehingga temanmu tidak bisa menerimamu karena kamu tidak bisa bergaul dan tertutup dengan teman. Benarkah seperti itu? Iya Bu. Kerjaan kelompok aku sepertinya susah. Gimana Bu ya? Apa boleh tahu, apakah kamu punya teman akrab atau soulmate yang bisa diajak ngobrol? Ada juga Bu yang bisa diajak ngobrol, temanku.
sekali-kali, tapi sayanya kurang percaya diri, Bu. Coba ingat-ingat lagi, ada tidak teman lainnya yang bisa diajak ngobrol? Coba jelaskan mengapa teman kamu tidak menerima kamu dalam kerja kelompok. Temanku baik sekali, Bu, tapi sayanya suka menghindar. Pada saat saya bergaul, berkomunikasi, sepertinya teman-teman baik sekali, Bu. Tapi gimana ya, saya kurang percaya dirinya itu, Bu. Iya, coba pikirkan lagi apa yang akan menjadi prioritas kamu sekarang. Pinginnya sih Bu berkomunikasi dengan temanku. Gimana caranya bila saya ingin masuk kelompok dengan komunikasi yang baik, tapi gimana Bu ya? Sepertinya saya harus mendekat lagi Bu ya. Iya, itu langkah yang baik buat kamu. Terus kira-kira ada hal lain lagi tidak yang akan kamu lakukan di rumah selain merubah pola pikiran, memperbaiki perilaku tertutup kamu? Sepertinya kalau di rumah saya berani Bu komunikasi dengan saudara, dengan kakak, dengan yang lain. Cuman di sekolah pada saat kerja kelompok saya suka menghindar. Untuk itu ya saya juga sepertinya dengan teman-teman pingin sih Bu. Nah ini Ibu sangat tertarik nih, kamu kan belajar cara bergaul, lalu jelaskan lebih jauh lagi. Gimana ya, nanti teman saya juga akan saya dekati, saya ada teman baik, mudah-mudahan nanti bisa Bu ya, saya akan mendekati lagi dalam kelompok Bu. Oke, baiklah. Dari diskusi kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Pada saat pembelajaran kelompok di sekolah, saya akan mencoba gabung dengan temanku dan saya coba untuk berkomunikasi dan bekerja sama, Bu. Oh, bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai pada diskusi kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk memperlancar rencana kamu itu? Komitmen saya akan mencoba bekerja sama lagi dalam kelompok, Bu. Mudah-mudahan dalam kelompok itu bisa gabung Bu lagi Bu ya. Iya. Seperti itu. Hebat. Nah, kira-kira apa dan siapa yang akan membantu melaksanakan komitmen kamu? Teman dekatku akan saya ajak Bu. Ada namanya Rani. Mudah-mudahan Rani bisa diajak bergabung dan komunikasi dalam kelompok itu. Jadi kekurang percayaan diri saya bisa terhindar. Mudah-mudahan Bu ya. Iya. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Tetap semangat ya, Aming. Ya, selamat siang, Aming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Baiklah, sekarang untuk pengamat, mohon Pak Ujang. Pak Ujang apa kabar? Alhamdulillah Pak Ujang sehat. Alhamdulillah. Mengapa Pak Ujang? Ya, berdasarkan tadi pengamatan yang telah dilaksanakan simulasi oleh Pak Amin dan Bu Leni, berdasarkan prosedur lembar pengamatan model kita, sepertinya keempat langkah model coaching ini sudah tampak, sudah dilaksanakan oleh coach.
terhadap coachingnya, mulai dari tujuan dengan memanggil coachingnya secara otomatis itu sudah punya tujuan, sudah jelas tujuannya ingin mencari suatu solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, oleh kami ya. Kemudian coach sudah melaksanakan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dengan bertanya banyak hal tentang apa permasalahan yang dihadapi, dampaknya, perasaan kepada coach ini juga sudah nampak. Kemudian rencana yang ingin dilakukan oleh coach untuk mengatasi permasalahan ini sudah disampaikan, sudah dimunculkan oleh coach, yaitu mengenai rencana-rencana, kemudian mengatasi bagaimana permasalahan tersebut ya. Langkah tanggung jawab tadi coach sudah meminta coach untuk menceritakan kembali, kemudian menanyakan kembali komitmen yang tadi dilaksanakan pada saat proses menyusun bencana ya, dan menyemangati coach bagaimana supaya komitmen tersebut bisa dilaksanakan agar permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa teratasi. Demikian hasil pengamatan saya, kami. Assalamualaikum Bu Leni. Len. Selamat siang Leni. Selamat siang Pak Aming. Ya. Selamat siang Leni. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah Pak, baik. Cuma ada sedikit rasa kurang nyaman Pak. Kurang nyaman seperti apa? Tapi kemarin Bapak belum sempat ya, sempatnya hari ini untuk berbincang-bincang mengenai permasalahan Leni. Iya Pak, terima kasih Pak, ada waktunya untuk berbincang-bincang. Begini Pak, akhir-akhir ini saya kurang merasa nyaman dan saya ingin mendapatkan solusi atas ketidaknyamanan ini. Sebentar Len, pada Leni sebenarnya apa tujuannya akan diskusikan? Kita ada hasil yang harus bisa dicapai pada pertemuan ini. Kira-kira yang sebenarnya Leni rasakan yang tidak nyaman itu seperti apa? Begini Pak, saya ini merasa diperlakukan kurang adil oleh seorang guru salah satu mapel Pak. Maksud Bu Leni tidak adil seperti apanya Len? Begini Pak, saya mendapat nilai yang tidak lebih baik daripada mereka yang mengikuti les privat di guru tersebut. Saya tidak mengikuti les privat karena kan masa pandemi ini keluarga saya merasa sedikit kekurangan Pak. Kenapa Leni bisa mengatakan seperti itu? Apa ada yang bisa diceritakan lagi? Begini Pak, guru tersebut sempat menyindir, entah kenapa. Sebenarnya dan saya merasa tersindir, katanya kalau siswa yang tidak ikut les privat tidak bisa mengisi soal-soal. Sebentar Len, menyindirnya seperti apa Len? Kok bisa seperti itu? Iya, katanya kalau tidak ikut les privat nanti tidak bisa mengisi soal-soal. Jadi saya tuh tidak enak Pak. Sebentar Len, maksudnya pada nilai apa ya yang saya boleh tahu? Itu Pak, pelajaran fisika. Oh, fisika.
Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Apakah nilainya bagus? Alhamdulillah Pak, bukannya sombong. Saya pada mapel tersebut sangat baik sekali dan menguasai Pak, bisa gitu. Kemudian saya dalam kelas merasa aktif juga dengan siswa yang lain dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang Bapak Guru ajarkan itu. Oh, jadi tujuan kita diskusi hari ini adalah membicarakan rasa ketidaknyamanan Bu ya, karena Iya. merasa diperlakukan tidak adil sama guru dan selalu disinggung mengenai nilainya yang lebih kecil gitu Bu ya. Iya, betul Pak. Bagaimana dengan temanmu yang ikut privat? Perlakuan teman-teman saya sangat baik Pak, karena saya biasa suka membantu mereka menjawab soal-soal yang tidak bisa. Coba Len ceritakan kembali bagaimana guru itu menyindir kamu sehingga kamu merasa apa ya, merasa diperlakukan seperti itu. Ya, saya tidak enak Pak. Masa saya kan nilainya juga kan bagus-bagus. Saya kalau menjawab pertanyaan juga ya bisa Pak. Jadi saya tidak enak gitu kalau dibilang saya seperti itu. Terus coba ceritakan lagi apa yang menjadi kendala dengan pelajaran itu. Kendalanya ya saya tidak diperlakukan tidak adil Pak. Saya nilainya bagus-bagus, tapi nilainya kok jelek. Bahwa tapi lebih bagus yang ikut les gitu. Padahal saya bisa mempertanggungjawabkan itu nilainya bagus. Mempertanggungjawabkan apakah Leni punya data bahwa Leni mampu dalam pelajaran itu. Bagaimana Alhamdulillah Pak, saya akan membuktikan. Saya ada tulisannya, ada buktinya, ya Pak. Jadi ada bukti dari teman-teman juga Pak, bahwa saya itu bisa Pak. Bagaimana dengan teman kamu yang ikut les? Apakah seperti itu? Coba ceritakan kembali. Alhamdulillah teman-teman bisa Pak, bisa melihat saya, dan saya kan suka curhat kepada teman saya, dan teman saya juga melihat saya itu saya mampu gitu. Oh, coba namanya siapa ya? Kalau nggak salah Pak Asep ya? Iya, Asep. Oh, iya, Asep. Sebenarnya apa yang Ibu inginkan ke Pak Asep? Saya ingin bertanya dan saya ingin meluruskan permasalahan ini, menjernihkan ya Pak. Saya ingin konsultasi dan menyampaikannya langsung, dan saya akan katakan bahwa saya ini mampu dalam apa pelajaran itu. Selain itu apa lagi, Len? Saya akan menyampaikan kepada wali kelas Pak dan meminta menemui guru tersebut. Oh, apakah Leni mempunyai rencana yang lain? Ada Pak, saya akan bekerja kelompok dengan teman-teman yang mengikuti les privat, sehingga kalau ada yang kurang jelas bisa berdiskusi dengan mereka. Wah, rencananya bagus sekali. Tapi menurut Leni, apa yang harus direncanakan lagi ke depannya? Oh, kayaknya saya sepertinya sore ini akan ke rumah wali kelas Pak, menceritakan kepada Pak Asep itu permasalahannya, dan saya mau mengajak wali kelas. Selain mengajak wali kelas, juga akan mengajak teman sebangku saya Pak, untuk membuktikan, karena dia itu tahu bahwa saya itu rajin. Wah, bagus sekali Bu. Len, gini Len, yang Leni ceritakan itu Bapak sangat apresiasi sekali
tentang hal itu, Leni bisa mengajak wali kelas, kemudian mengajak teman kamu, kemudian Pak Asepnya juga. Menurut kamu apa kok Len, komitmen berikutnya untuk melakukan rencana aksi itu? Oh iya, komitmen saya ya akan mengajak dulu wali kelas untuk menemui Bapak Asep itu. Dan saya akan selalu menjawab pertanyaan dengan benar. Dia pasti mau bantu saya juga, Pak. Oh, bagus sekali. Tapi kenapa ingin mengajak teman kamu? Kan saya ingin bukti, Pak. Buktinya bahwa saya itu tidak malas, bahwa saya itu bisa seperti yang lain yang sama dengan yang les. Oh, begitu. Len, apa rencana yang lain? Rencananya bisa cepat teratasi ya? Ya, terima kasih Pak. Wali kelasnya bisa dikomunikasikan dengan Bapak Asep. Bagus juga Leni akan mengajak teman sebagai buktinya ya bahwa pembelajarannya yang kamu dapatkan seperti itu. Kami doakan bisa berjalan dengan baik ya. Iya, Bapak terima kasih. Iya, kemudian Pak Asep dan wali kelas juga dapat disampaikan. Iya. Oke. Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas diskusi kali ini dan mohon doa menjadi Bapak Asepnya tidak tersinggung ya Pak ya. Gitu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Pak Ujang. Ya. Ya. Baguslah Pak Amin, Bu Leni, jadi masing-masing peran sudah muncul ya, sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawabnya sudah nampak, ya, dan menghasilkan ada satu rencana, walaupun masih rencana ya, solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada contoh kasus 2 ini. Mudah-mudahan nanti dalam praktik sebenarnya kita bisa melaksanakan langkah-langkah seperti ini dengan tertib, dengan berurutan sehingga menghasilkan suatu solusi jika kita menemukan teman atau siswa kita ada yang mengalami permasalahan di dalam sekolah kita ataupun di tempat lainnya. Bagus Pak Amin, Bu Leni. Terima kasih. Ya. Baiklah, alhamdulillah pada kasus kedua sudah dilaksanakan mengenai coach, berperan sebagai coach, berperan sebagai coachee, dan berperan sebagai pengamat. Untuk sesi berikutnya, sesi pada kasus 3. Kasus 3 yang menjadi pengamat Bu Leni, yang menjadi coach itu Pak Ujang, yang menjadi coachee Pak Amin. Untuk Pak Ujang, persilakan. Baik, terima kasih Pak Amin atas kesempatannya. Pada kesempatan sekarang, kasus ketiga saya menjadi coach ya. Mudah-mudahan bisa menyampaikan satu simulasi yang mendekati dengan apa yang telah dilaksanakan oleh tadi Bu Leni dan Pak Amin sebagai coach dan coaching. Baik, Pak Amin, sebentar saya mau bertanya. Tadi sebetulnya saya tidak sengaja mendengar di ruang Ibu Kepala Sekolah ya. Saya kebetulan ada di ruang sebelah, di ruang komputer. Saya mendengar ada permasalahan yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Bukan maksud kepo ya, tapi sepertinya itu juga
terjadi juga kan waktu dulu kepada saya. Nah, mudah-mudahan dengan kita bercerita sekarang, apa yang terjadi sama Pak Amin tadi di ruang Ibu Kepala Sekolah, kita bisa berbagilah pengalaman waktu saya pertama kali datang ke sekolah ini, ya ketika berhadapan dengan pengawas. Pada saat itu permasalahannya sedikit sih karena kurang komunikasi dengan pengawas. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita sekarang bisa lebih santai. Ya, yuk kita ke kantin aja dulu ya Pak Amin ya. Mari Pak, kita ngobrol. Aku juga gimana ya, perlu komunikasi dengan teman sejawat. Tapi kenapa Bapak punya informasi yang lain? Boleh, ayo kita ke kantin aja Pak ya, yuk. Nah, benar, yuk ke kantin aja dulu ya. Ya. Kebetulan kan ini di kelas sedang ada materi dari guru lain. Pak Amin juga kosong kan ya untuk jam ini. Mudah-mudahan waktu satu jam 2 jam ini kita bisa berbagi cerita lah. Ayo Pak Amin, Pak. Yuk. Bu kantin pesen kopi 2 sama gorengannya sekalian. Biar kita lebih santai ya Pak Amin ya. Ya, pisang-pisangnya Pak ya, tambah pisang, bala-bala. Nih Pak Amin, kayaknya Pak Amin dulu deh yang bercerita tadi apa yang Bapak bicarakan di ruang kepala sekolah. Saya sih dengannya cuma sepintas, saya sedikit-sedikit takutnya salah paham. Bisa Pak Amin bercerita apa yang terjadi sih? Saya juga sedikit heran Pak ya, padahal saya juga udah mempersiapkan segalanya, semua RPP yang akan dilakukan di kelas. Cuma saya tidak tidak membawa buku sebagai sumber, tapi saya sudah baca-baca. Tapi kenapa Pak ya kepala sekolah kok seperti itu? Menurut Pak Ujang, aku juga nggak tahu desas-desusnya. Nah, waktu itu si pengawas itu emang datang ke ruangan Pak Amin, ke kelas Pak Amin, atau hanya sepintas lewat saja begitu melihat dari luar atau dari tempat yang tidak ketahui Pak Amin? Sepertinya lewat Pak, tapi saya pada pembelajaran di kelas sudah disiapkan segala sesuatunya, mulai dari kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian dengan materi-materi. Tetapi kenapa ya ada informasi seperti itu Pak? Oh, jadi pengawasnya hanya selewat gitu ya. Berarti pengamatannya sepertinya pengawas tersebut kurang dikhususkan ya untuk melakukan supervisi pembelajaran di kelas, sehingga mungkin Pak Amin merasa percaya diri mungkinnya dengan apa yang sudah dipersiapkan. Karena saya yakin deh Pak Amin sebetulnya sudah membuat suatu perencanaan ya. Nah, kebetulan saja mungkin materi waktu itu memang materi apa sih? Kayaknya Pak Amin juga membawa anak-anak keluar. Semuanya udah disiapkan. Kalau nggak salah saya lihat Pak Amin bawa ke taman ya, lihat bunga-bunga itu anak-anak mempelajari apa sih? Ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Sebetulnya materi-materinya udah disiapkan, cuma saya tidak membawa buku sumber. Nah, berarti saya kecewa terhadap ini, terhadap kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah menilai saya seperti itu? Padahal kan saya udah lama mengajar, udah 24 tahun. Kenapa penilaian pengawas seperti itu? Saya juga kecewa sama kepala sekolah melakukan seperti itu. Oh iya, mungkin ya ini kita bisa sebetulnya Pak Amin bisa sih konfirmasi ke kepala sekolah kan, apa sudah ada konfirmasi ke kepala sekolah bawa bukti itu RPP dan lain-lainnya itu, mengapa sampai pada saat pengawas lewat itu Pak Amin tidak terpaku ke buku tapi ya membawa anak-anak di lapangan gitu. Sudah ada usaha untuk konfirmasi ke kepala sekolah, Pak Amin? Udah konfirmasi, bahkan kompetensi dasar dan rencana pembelajarannya sudah disampaikan oleh kepala sekolah.
Tapi saya tetap Pak kecewa dengan penilaian pengawas seperti itu. Kenapa penerimaan dari kepala sekolah ke pengawas seperti itu? Sepertinya sepertinya gimana ya untuk informasi itu perlu diluruskan ya. Betul, betul Pak Amin, betul harus diluruskan ini. Mungkin ya pada saat itu pengawas sebaiknya kita undang lah, bagaimana baiknya. Kita coba nanti pada kesempatan lain kita bicara kalau memang ada supervisi lagi, ya. Bagaimana kalau misalnya pengawas tersebut kita undang aja ke kelas sekalian. Kalau misalnya dia hanya keketahuan hanya lewat-lewat, nanti juga saya bantu lah kalau misalnya pengawas tersebut datang lagi ke sekolah, saya akan tulis Pak Amin biar sekalian aja itulah pengawasnya diundang aja ke kelas biar tidak ada salah paham lagi. Gimana, setuju nggak? Paling saya mau ngobrol dulu ke kepala sekolah sehingga informasi yang didapatkan dari Bapak kenapa saya seperti ini, kemudian nanti saya akan mengobrol dengan pengawas karena saya tidak merasa tidak enak Pak. Tetap saya harus komunikasi. Tadi alhamdulillah Bapak memberi ini untuk komunikasi dengan pengawas. Sepertinya saya kecewa Pak. Pasti ya karena kita memperoleh teguran dari pihak ketiga ya. Kalau bisa dikatakan kepala sekolah pihak ketiga yang mendapatkan laporan dari pengawas, memang secara pribadi, secara emosi juga pasti itu beda lah. Beda dengan kalau kita lagi dalam satu ruangan, kita memang seperti teaching, pengawas jadi pengamat kita lagi ngajar, apa yang terjadi di kelas kan ya enak ya kalau misalnya kekurangan kelebihan kita kalau bisa disaksikan langsung dengan pengawas. Tapi kalau ini kan selewat ya pengamatannya juga pasti tidak menyeluruh pastinya juga gitu ya. Kayaknya gitu kita perlu ada komunikasi lah dengan pengawas tersebut, dengan kepala sekolah juga. Bagaimana ya Pak Amin? Besok bisa nggak misalnya bicara dulu dengan kepala sekolah? Rencana aksi akan saya laksanakan Pak. Kalau saya akan menghubungi kepala sekolah, kemudian ke pengawas juga akan meluruskan Pak. Begitu ya. Iya itu bagus Pak. Kita supaya itu bisa membuktikan bahwa kita itu sudah melakukan perencanaan, hanya kebetulan mungkin metode yang saat itu teknik pembelajaran yang Pak Amin laksanakan itu lebih ke pengamatan di lapangannya, sehingga mungkin buku paket tidak menjadi media utama dalam pembelajaran tersebut. Nah, mudah-mudahan sih pengawasnya kalau dengan membaca secara menyeluruh RPP kita, kayaknya mereka juga pasti paham lah gitu. Gimana Pak? Iya, terima kasih Pak atas ininya informasinya. Mudah-mudahan ada masalah bagi saya menjadi solusi bagi kita semua. Tapi ngomong-ngomong, kopinya dingin Pak. Oh mau ini bala-bala, ya bala-balanya mau tambah lagi, ayo gak apa-apa sok Bu, mau ganti nih, mau yang hangat dan masih panas. Nah, iya. Gimana tuh Pak Amin? Besok mau apa hari apa gitu? Nanti Pak Amin akan coba berkomunikasi lagi dengan kepala sekolah. Kalau perlu mengundang kembali pengawas tersebut. Iya. Kira kapan? Akan saya rencanakan Pak. Saya buat janji dulu. Dulu dengan perencanaan aksi itu. Mudah-mudahan kekecewaan saya menjadi terobati dengan komunikasi dua arah Pak ya. Itu dengan komunikasi kan kita juga kan nggak baik lah uzon kepada pengawas, pasti mereka juga melaksanakan tugasnya dengan baik ya, hanya kebetulan waktu dan momennya aja yang mungkin kurang tepat ya gitu. Pasti mereka juga kalau tahu segalanya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, waktu supervisinya juga jelas, bukan hanya selewat gitu, kayaknya nggak akan ada masalah. Saya yakin lah itu nggak ada permasalahan lagi yang mungkin seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak atas sarannya.
terima, mudah-mudahan di hati saya tidak ada keberatan dengan perkataan pengawas. Mudah-mudahan nanti saya bertemu dengan kepala sekolah. Ya kebetulan saya sebagai wakasek bagian kurikulum, nanti saya coba deh berbicara kembali dengan kepala sekolah bagaimana ya untuk memperbaiki inilah permasalahan ini. Oke Pak Agung ya. Iya. Saya juga akan mengajak wakasek kan kurikulum Pak, biar saya jelas. Iya bagus tuh itu. Mudah-mudahan dengan pertemuan besok semua rencana aksi dapat terselesaikan, dan saya juga tidak sakit hati dengan perkataan itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Baiklah, untuk ini pengamat Pak ya. Ya. Setelah saya mengamati permasalahan di kasus ini, pengamatan saya semua prinsip sudah ada di diskusi kedua teman saya. Ada tirta, tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Alhamdulillah, hasil kasus permasalahan sudah sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kelompok 1 bagian coach pada kasus 1, 2 dan 3 sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam penelaahan informasi untuk coach, untuk coach dan pengamat dapat bermanfaat. Saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.